Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para hadirin jamaah penuntut ilmu yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam yang berbahagia ini kita akan melanjutkan belajar bersama-sama kita yang berkaitan dengan ilmu tauhid. Dan sebelum memasuki belajar bersama-sama, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Adapun topik atau pembahasan pada malam hari ini ada dua pembahasan. Yang pertama, hak Allah atas para hambanya dan hak para hamba atas Allah. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dari Mu'adz bin Jabal, semoga Allah meridainya, qala, berkata, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala khimarin. Sahabat Mu'adz ibnu Jabal pernah membonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas keledai milik beliau. Faqala li, kemudian beliau ini berkata, ya Mu'adz. Faqala li, ya Mu'adz, wahai Mu'adz. Jadi yang berkata di sini, yang bersabda itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala li, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, atadri ma wa ma haqqul ibad 'ala Allah. Wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah atas para hambanya, dan apa hak para hamba atas Allah? Faqultu Allah wa rasuluhu a'lam. Kemudian Mu'adz ini menjawab pertanyaannya Rasulullah. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahuinya. Qala fa inna haqqallahi 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Maka beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, Nabi yang bertanya dan Nabi yang menjawab, sesungguhnya hak Allah atas para hambanya. Para hamba itu mereka beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Wa haqqal ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusriku bihi syai'a. Dan adapun hak para hamba atas Allah, maka Allah tidak mengazab bagi orang-orang yang tidak menyekutukan Allah. Faqultu, lalu dilanjutkan lagi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afala ubassiru bihin nas,
Wahai Rasulullah, apakah tidak kusampaikan saja kabar gembira ini kepada orang-orang? Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab lagi, la tubashshirhum fayattakilu. Maka Nabi menjawab, jangan beritahu mereka, nanti mereka akan menggampangkan. Akhrajahu fi sahihaini. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih keduanya. Kedudukan hadis ini, hadisnya sahih. Yukhbiruna Mu'ad ibnu Jabal radhiyallahu anhu. Dalam hadis ini Mu'ad bin Jabal, sebagaimana yang sudah kita baca tadi, Mu'ad bin Jabal, semoga Allah meridhoinya. Beliau menceritakan bahwa suatu hari ini pernah membonceng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di atas keledai. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini memberi perhatian khusus kepada Mu'ad dengan mengajarkan suatu ilmu dengan metode pertanyaan penting dalam urusan agama. Jadi metode yang digunakan Rasulullah ketika bersama Mu'ad ini menggunakan metode tanya jawab. Tujuannya untuk memotivasi si Mu'ad, sahabat Mu'ad ini, dan juga biar lebih paham. Wa annal Mu'ad lam yahud fima la ya'lam. Dalam hadis ini Mu'ad juga tidak berbicara tentang hal yang tidak diketahui oleh sahabat Mu'ad. Wa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bayyana li Mu'adi haqiqataini amataini. Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu menjelaskan dua kebenaran yang sangat mendasar secara umum. Yang pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kewajiban hamba terhadap Allah. Kewajiban hamba terhadap Allah. Seperti apa? Beribadah kepada Allah, taat dengan hukum-hukum Allah. Yang kedua, janji Allah kepada hambanya itu rahmat, ampunan. Jika seorang hamba ini dia beriman dan beramal soleh, janji Allah kepada hambanya. Jika seorang hamba ini tidak pernah melakukan kesyirikan, dia selalu beriman dan beramal soleh. Wa tafdilan lima kana Mu'ad yahrisu ala ma yasirul muslimin. Dan sahabat Mu'ad ini ingin menyebarkan kabar gembira ini kepada seluruh umat Islam. Akan tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarangnya. Karena apa? Karena Nabi khawatir para sahabat, para umat itu akan memiliki sikap yang menggampangkan, hanya mengandalkan janji Allah tanpa beramal. Namun di sini Mu'ad tetap memberitahu hal ini, ilmu yang
diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat yang lainnya. Karena Mu'adz juga tidak mau menyembunyikan ilmu. Walaupun si Mu'adz ini paham peringatan Nabi agar umatnya Nabi Muhammad itu tidak malas untuk beribadah. Karena sudah dijelaskan Mu'adz. Adapun selanjutnya munasabatul hadis bit tauhid. Penjelasan tentang nilai hadis dengan tauhid. Hadis Mu'adz bin Jabal, semoga Allah meridainya, ini sangat berkaitan dengan tauhid. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan secara gamblang hak Allah atas hambanya. Hak Allah atas hambanya. Karena mereka, para hamba ini, diwajibkan untuk beribadah hanya kepada Allah dan tidak boleh menyekutukan Allah dengan apapun. Di sini terdapat nilai tauhidul ibadah, mengesahkan Allah dalam beribadah. Ini merupakan pondasi agama Islam. Pak, Bu, tauhid ibadah itu dinamakan dengan tauhid napa, Pak, Bu? Tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah itu jenis tauhid yang keberapa, Bapak-bapak? Kedua. Alhamdulillah. Adapun pembahasan selanjutnya yang berkaitan dengan babu fadlit tauhid wa ma yukaffiru minad dunub. Ini berkaitan dengan keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang diampuni. Dalam surat Al-An'am ayat 82, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, khusus untuk orang-orang yang beriman. Wa lam yalbisu imanahum bidulmin, dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan perbuatan kesyirikan. Ulaika lahumul amnu, mereka itu orang-orang yang mendapat rasa al-amnu, rasa aman. Wa hum muhtadun, mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Dalam ayat ini ada kalimat alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Amanu, al-iman. Apa pengertian iman itu, Pak, Bu? At-tasdiq, membenarkan, mempercayai. Makanya jika orang yang benar-benar mentauhidkan Allah itu pasti mempercayai, membenarkan semua apa yang terdapat di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang sahih. Dia mengamalkan suatu amalan, pasti dia akan merujuk ke dua hal itu, akan kembali kepada dua hal itu. Di dalam hadis Arba'in nomor 2, ketika malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad, ini pernah kita pelajari. Itu judulnya apa, Pak, Bu? Hadis Arba'in nomor 2. Pokok-pokok agama Islam. Qala fa'ahbirni 'anil iman. Wahai Muhammad,
Ketika malaikat Jibril ini bertanya kepada Nabi Muhammad, "Fa'akhbirni 'anil iman." Wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku yang berkaitan dengan iman. Qala, maka Nabi di sini menjawab, menjelaskan, bersabda, "Antu'mina billah." Beriman kepada Allah, wa malaikatihi, kepada malaikat, wa kutubihi, dan kepada kitab, kepada Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang sahih, wa rusulihi, kepada rasulnya. Dia mempercayai yang dibawa rasul, membenarkan berita-beritanya, wal yaumil akhir, dan mempercayai hari akhir, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan dia juga membenarkan tentang takdir, baik itu takdir yang baik maupun yang buruk. Di semuanya, kalau orang yang beriman atas mempercayai, membenarkan rukun-rukun iman. Adapun secara syariat, pengertian iman, i'tiqadu bil janan, itu wa qawlu bil lisan wal amalu bil arkan, yazidu bi ta'ati wa yankusu bil usyani. Adapun secara syariat, iman itu mencakup 3 perkara. Yang pertama, i'tiqad bil jinani atau bil janani, percaya dalam hati, al-qalbun, itu hati, mempercayai dalam hati. Kalau orang beriman, pertama kali yang ditanami percaya dalam hati, hatinya itu harus ditata. Yang kedua, qaulu bil lisan, lisannya ini harus selaras dengan hatinya, jangan sampai berbeda. Wal amalu bil arkan, yang ketiga, diamalkan dengan anggota badannya. Seperti apa? Salat, sedekah. Yazidu bi ta'ati, iman itu bisa bertambah, wa yankusu. Nah, yazidu bi ta'ati, iman itu bisa bertambah dengan apa? Dengan ketaatan. Wa yankusu bil usyan, dan iman itu juga bisa berkurang. Kok bisa berkurang? Berkurangnya itu karena perbuatan kemaksiatan yang dilakukan. Kalau ingin iman itu terus bertambah, berusaha untuk mengamalkan ketaatan-ketaatan dan menjauhi perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Karena perbuatan maksiat itu bisa mengotori hati seseorang. Satu noda, satu titik. Lakuin maksiat lagi, satu titik lagi. Hatinya itu kotor, hitam. Makanya ada seorang itu kalau dinasihatin, diajak itu nggak mau, keras hatinya. Menerima kebenaran tidak mau, karena dia melakukan kemaksiatan. Kalau orang yang selalu melakukan ketaatan, perbuatan kebaikan, pasti imannya kuat. Contoh, biar imannya itu tambah kuat, menghadiri majelis ilmu. Istiqomah itu paling berat. Paling berat, Abu. Kalau memulai itu gampang. Pertama, kajiannya masih, enak nih. Pembahasannya masih enak, nggak ada tanya jawab. Jadi hadis Nabi itu belajarnya tanya jawab, si Mu'ad sama Nabi. Karena biar paham, buat motivasi. Kalau nggak gitu ngantuk nanti. Gimana Pak Bu? Makanya di sini. Tadi hadisnya sudah dibahas. Makanya hati itu harus dijaga dengan ketaatan. Menghadiri majelis ilmu, nggak ada 2 jam, cuma 1 jam itu pun nggak ada. Menyempatkan untuk belajar. Ilmu itu harus diperbarui terus. Kalau tidak diulang-ulang, itu akan lupa. Dan hati itu harus dijaga. Sebagaimana yang sudah kita pelajari
dalam hadis arba'in nomor berapa Pak Bu? Nomor 6. Alhamdulillah masih ingat. Ala wa inna fil jasadi mudghatan. Ala. Ini sering kita ulang-ulang. Karena apa? Hati, kualitas hati itu harus dijaga benar-benar. Kalimat yang pertama kali dalam hadis, ala, ingatlah. Kita suruh mengingat-ingat, jangan dilupakan. Karena hati itu harus dijaga. Ala wa inna fil jasadi mudghatan. Dalam tubuh manusia itu, setiap manusia pasti ada segumpal apa? Daging. Idza salahat salahal jasadu kull. Jika kalau segumpal daging ini baik, maka seluruh anggota tubuhnya ikut baik. Wa idza fasadat, apabila segumpal daging ini rusak, fasada jasadukun, maka seluruh anggota badannya ini ikut rusak. Ala, ada ala lagi di sini. Ala, ingatlah, kita disuruh untuk mengingat-ingat, untuk berhati-hati dalam melakukan perbuatan. Ala wahya al-qalb. Yang dimaksud segumpal daging ini al-qalbu, hati. Jadi perkara-perkara yang subhat, yang belum tentu jelas haram dan halalnya, dibolehkan atau tidaknya, itu lebih baik untuk ditinggalkan. Karena itu akan mempengaruhi kualitas iman seseorang. Al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Jangan sampai udah beramal kebaikan terus, dari umur 20 tahun sampai umur 60 tahun, tapi di akhir hayatnya malah melakukan perbuatan kemaksiatan. Imannya kurang, meninggal di atas perbuatan keburukan. Jadi iman itu harus dijaga, dipupuk terus dari kecil sampai meninggal. Itu harus dipupuk terus. Walam yalbisu imanahum. Orang-orang yang beriman ini yalbisu, tidak mencampur adukan imannya dengan perbuatan bidulmin, dengan perbuatan kezaliman. Dalam ayat ini ada kalimat iman. Iman yang dimaksud di sini at-tauhid. Iman di sini yang dimaksud tauhid, mengisahkan. Baik itu mengisahkan di dalam perihal rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Al-iman, mempercayai semuanya. Jadi kalau orang yang sudah mempercayai tidak bertanya, wala tamtsil, tidak menyerupakan Allah dengan makhluknya, tidak mengucapkan Gusti Allah, karena itu mengubah makna, menyerupakan dengan Allah. Bidulmin, dalam ayat ini, ayat 82 surat Al-An'am, itu ada kalimat bidulmin. Yang dimaksud di sini asyirku, syirik. Dolim di sini yang dimaksud syirik. Dan zalim itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, asyirku, syirik. Yang pertama asyirku, syirik. Dan ini merupakan kezaliman yang paling berat, karena dia menyekutukan Allah, melanggar hakikat mengisahkan Allah, at-tauhid, asyirku. Yang kedua, zalim terhadap linafsi, terhadap dirinya sendiri. Zalim terhadap dirinya sendiri. Misalnya apa? Berbuat dosa.
Jadi orang yang melakukan perbuatan dosa itu sama saja dia menzolimi dirinya sendiri, karena dia merugikan dirinya sendiri. Zalim yang ketiga, adzulmu asy-syakhsin li ghairihi, zalim terhadap orang lain. Contohnya menyakiti, menghina atau memukul orang lain. Itu merupakan perbuatan kezaliman. Jadi zalim itu terbagi menjadi 3. Yang pertama syirik, yang kedua zalim terhadap dirinya sendiri, yang ketiga zalim terhadap orang lain. Selanjutnya di dalam ayat ini, lahumul amn, bagi mereka keamanan. Al-muradu bil amni, adapun yang dimaksud keamanan di sini, al-amnu min dukhulin nar idza lam yasir 'alal kaba'ir ma'at tauhid. Ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, jika seseorang itu mentauhidkan Allah dan selama hidupnya dia tidak melakukan perbuatan dosa, maka dia ini aman dari api neraka selamanya. Lahumul amn, keamanan baginya. Au amnu min khuludi finnar in kana musiran 'alal kaba'ir ma tauhid. Adapun bagian yang kedua, jika seseorang itu mentauhidkan Allah, akan tetapi di samping dia mentauhidkan Allah, dia masih melakukan perbuatan dosa. Contohnya, dia sudah mentauhidkan Allah, menyembah kepada Allah, akan tetapi orang tuanya ini nyewu, ikut acaranya datang dia, nyewu untuk orang yang meninggal, menyembelih kambing. Dia datang, cuma sekedar datang, dan dia juga membantu uang, walaupun cuma 100.000. Nah, itu sama saja mendukung. Itu merusak tauhidnya. Dalam ilmu tauhid, in kana musirra 'alal kaba'ir, maka dia ini bisa jadi akan dicelupkan api neraka sesaat. Kalau sudah bersih baru dikeluarkan. Kalau itu mendapatkan ampunan. Kalau tidak, itu bisa merusak seluruh tatanan tauhidnya, kualitas tauhidnya. Karena itu sudah melanggar at-tauhid al-uluhiyah, at-tauhid al-ibadah. Selanjutnya dalam ayat ini ada kalimat muhtadun, humul ladzi 'araful haqq fid dunya fa'amilu bihi. Orang-orang yang mendapat petunjuk. Orang-orang yang mendapat petunjuk yang dimaksud dalam ayat ini, mereka orang-orang yang mengenal kebenaran tauhid dalam kehidupan dunia, lalu dia ini berusaha untuk mengamalkannya. Hum muhtadun, orang yang mendapat petunjuk, orang yang mendapat hidayah itu, mereka bagi orang-orang yang mengenal kebenaran tauhid dalam hidupnya di dunia ini. Lalu dia ini berusaha untuk mengamalkannya. Dia benar-benar belajar tauhid. Oh, ini dibolehkan. Oh, ini tidak dibolehkan. Karena tauhid itu penting sekali. Pondasi awal dalam kehidupan itu tauhid. Makanya perlu untuk memperdalami tauhid. Jangan bosan, Pak Bu.
Wah, ini pembahasannya udah diulang-ulang. Oh, tauhid terbagi menjadi 3 yang diulang-ulang itu terus. Yang nambah kok cuma dikit. Nah, yaitu biar paham, benar-benar paham. Biar melekat. Tapi bukan berarti doktrin, bukan. Tapi harus memahami, oh ini tuh larinya gini. Oh ini tuh dasarnya ini. Dan ketika belajar tauhid itu harus berusaha untuk mengamalkan. Karena banyak orang yang mengetahui kebenaran tapi dia tidak mau mengamalkan. Contoh gamblang saja Pak Bu. Dulu saya pernah mondok selama 6 tahun. Pengabdiannya 1 tahun, 7 tahun. Itu teman saya itu 10 besar di kelas saya. Tauhidnya luar biasa nilainya, 90. Tapi ketika lulus kembali ke rumahnya karena orang tuanya ini masih belum paham, belum diberi hidayah oleh Allah. Dia kembali ke cetakan awalnya. Orang tuanya ketika saya, maksudnya kembali ke pemahaman awal orang tuanya. Karena orang tua itu sangat berpengaruh. Orang tuanya ketika itu saya main ke rumahnya. Saya kaget. Orang tuanya masih nyewu. Nyembelih itu orang Jawa. Karena itu masih di wilayah Jawa Tengah juga. Masih menyembelih kambing untuk si neneknya. Nenek atau kakeknya itu. Masih menyembelih. Dan teman saya ini cuma diem aja. Dia tahu itu salah. Dan juga gak ngandani sama sekali. Gak memberitahu. Alah biarin aja. Itu kebiasaan orang tua saya. Nah, di sini saya juga cuma diam, gak berani ngomong, takutnya ada salah paham. Ya saya tinggal pergi, gak jadi main. Cuma kasih itu, habis itu cuma sebentar, habis itu saya tinggal. Ini menunjukkan orang yang tahu kebenaran, anaknya udah tahu kebenaran, gak ngasih tahu orang tuanya, gak diajarin. Harusnya kan diajak, didoakan, tapi biarin aja. Nah, jadi orang yang mengetahui kebenaran belum tentu dia mau menyebarkan, belum tahu mau mengajak. Padahal itu keluarganya sendiri. Dan dia juga ngikut acara itu. Harusnya kan tidak boleh. Kalau ngikut sama saja mendukung acara itu. Seolah-olah dia tahu kebenaran tapi dia mau kesesatan, jalan yang sesat. Harusnya dia mengingatkan orang tuanya. Kalau tidak setuju, ya dia pergi, tidak membantu acara itu. Karena ini berkaitan dengan tauhid. Tauhid itu harga mati, nggak bisa tawar-menawar. Karena itu ya udah, beribadah kepada Allah itu wajib, nggak boleh beribadah kepada selain Allah. Ya, gambaran ini bisa kita ambil faedah. Kita semuanya sudah mengetahui, jika kalau orang tua atau keluarga kita masing-masing masih melakukan perbuatan syirik, nyewu, ngirim kembang ke perapatan, atau mau panen itu bikin besekan ditaruh pojokan sawah, atau melakukan kesyirikan yang lainnya, wajib untuk mengingatkan dan tidak boleh membantu. Dan tidak boleh membantu walaupun cuma sedikit. Karena kalau membantu sama saja itu melakukan perbuatan mendukung perbuatan kesyirikan itu. Maka dia tidak termasuk orang yang mendapat petunjuk. Karena orang-orang yang mendapat petunjuk itu cuma orang-orang yang terpilih, tidak semuanya. Muhtadun.
Asarhul ijmali. Adapun penjelasan secara singkat surat Al-An'am ayat 82, yukhbiruna Allah subhanahu wa ta'ala, Allah itu memberitahu kepada kita semuanya bahwa siapa saja, secara umum siapa saja yang mentauhidkan Allah, yang mengisahkan Allah, dan dia ini tidak mencampur adukan antara tauhid dan perbuatan kesyirikan. Perbuatan tauhid mengisahkan Allah dengan perbuatan kesyirikan, maka Allah itu akan menjamin dua hal. As-salamah min dukhulin nar fil akhirah. Yang pertama, Allah itu akan menjamin keselamatan dari neraka, keselamatan dari api neraka di akhirat nanti. Yang kedua, Allah akan memberi siratal mustaqim fid dunya, memberi petunjuk ke jalan yang lurus, hidayah di dunia ini. Wah, jaminannya keselamatan dari api neraka dan petunjuk hidayah yang lurus di dunia ini bagi orang yang tidak mencampur adukan tauhid dengan kesyirikan. Perlu kita pahami secara jelas, tauhid dan perbuatan kesyirikan itu tidak bisa dicampur adukan. Kalau seseorang dia melakukan ketaatan kepada Allah, mengisahkan kepada Allah, di samping itu dia juga melakukan perbuatan kesyirikan, asyirku akbar, syirik besar, maka orang yang seperti ini malah bahaya. Karena tidak jelas mana keyakinannya, tidak memiliki pedoman hidup. Bayangkan air itu dikasih minyak goreng, bisa bercampur jadi satu mboten Pak Bu? Pasti akan berpisah sendiri. Itulah bayangan tauhid dengan perbuatan kesyirikan. Adapun fawaid dalam ayat ini, yang pertama, la sihhata lil iman ma'asyirki. Iman itu tidak sah jika masih melakukan perbuatan kesyirikan. Contohnya, percaya pada jimat atau ramalan, maka itu akan merusak kemurnian tauhid. Contohnya sekarang musim penghujan, mau ewo melakukan hajatan, nyambah dukun, bah hari ini jangan sampai turun hujan. Mbah dukunnya langsung, oh iya gampang, ayat kursi buntel katok muncalin gede, biar nggak hujan. Itu banyak sekali yang terjadi. Ini sudah merusak kemurnian tauhid karena dia melakukan perbuatan syirik. Padahal la sihhata lil iman ma'asyirk. Iman itu tidak akan sah jika melakukan kesyirikan. Ibaratkan air yang jernih itu dicampur racun. Air yang jernih dicampur racun. Air minum dicampur racun, pasti tidak mau minum. Karena kalau minum bakal meninggal. Ini ibarat gambaran dunia. Air dikasih racun tidak mungkin mau minum. Kalau minum pasti bablas, pindah alam. Fawaid yang kedua, tasmiyatus syirku ad-dulman. Syirik itu juga disebut dengan kalimat kezaliman. Karena dia zalim kepada Allah, menyekutukan Allah, dan zalim kepada dirinya sendiri. Fawaid yang ketiga,
jaminan Allah untuk orang-orang yang bertauhid, yang mentauhidkan Allah. Jika seseorang dia mentauhidkan Allah dalam hidupnya, pasti dijamin oleh Allah masuk surga dan dijauhkan dari api neraka, diselamatkan. Dan juga bagi orang-orang yang bertaubat dari dosa besar, sebelumnya dia melakukan perbuatan kesyirikan, tapi dia setelah belajar ilmu tauhid secara hakikatnya, oh ngirim bunga ke perapatan itu nggak boleh, dia langsung berubah total, itu akan dijamin oleh Allah surga, karena dia berusaha untuk bertaubat secara keseluruhan. Mungkin kita cukupkan sekian Pak Bu. Sebelum ditutup Pak Bu, tentunya ada ujian dulu. Paham gak? Jangan-jangan hadir cuma mantuk-mantuk, ngantuk. Harus paham. Pertanyaan untuk bapak-bapak dan ibu-ibu. Iman itu terbagi menjadi berapa tadi Pak Bu? 3 hal. Yang pertama, mempercayai dalam hati. Yang kedua, diucapkan dengan lisan. Contohnya syahadat. Yang ketiga, diamalkan dengan anggota badan. Contohnya napa Pak? Bapak-bapak Bu harus fokus. Yang terakhir, jenis-jenis kezaliman. Yang pertama napa Pak Bu? Syirik. Yang kedua, zalim terhadap diri sendiri. Yang ketiga, zalim terhadap orang lain. Alhamdulillah. Belajar itu harus paham. Tapi besok jangan takut Pak Bu, harus hadir terus. Ya, itu kalau lupa itu hal yang wajar. Mungkin kita cukupkan sekian. Jika ada salah kata atau perkataan saya kurang sopan, menyinggung para hadirin, para penuntut ilmu, saya minta maaf sebesar-besarnya karena keterbatasan ilmu saya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.